Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Begini Ustadz, saya kan sebagai wanita pekerja ya Ustadz ya. Saya juga belum lama, sebenarnya baru hampir 2 tahun pindah ke, dulu kan saya masih di metro itu hitungannya kabupaten. Nah sekarang saya sudah pindah ke kota, ke daerah Bandar Lampung kota. Siap. Nah, qadarullah saya itu punya teman satu rekan kerja, satu ruangan itu non-muslim, Ustadz. Siap. Nah, selama ini hampir 2 tahun, itu sering sekali telepon-teleponan, tapi saya pribadi tahu itu teleponannya tidak dengan suaminya sendiri. Walaupun dia tidak memberitahu, tapi dari istilahnya, walaupun saya sudah menggunakan headset selama ini ya Ustadz ya. Iya. Itu sudah masih terdengar dengan tidak sengaja saya mendengarnya. Kemudian baru sekiranya dua minggu inilah kurang lebih saya menegur dia. Cuman saya menegurnya memang lewat WhatsApp supaya istilahnya teman rekan kerja kantor yang lain tidak tahu dan tidak mau menimbulkan istilahnya keributan, takutnya tidak terima atau bagaimana Ustadz. Nah, cuman dari jawaban dia itu intinya saya itu dikira mengurusi urusan pribadinya dia sendiri. Nah, intinya tidak terima ya dengan nasihat saya. Karena saya selama ini bingung kalau dia sedang teleponan dengan istilahnya lawan jenis yang bukan suaminya sendiri itu, saya itu bingung harus meninggalkan ruangan. Kalau saya meninggalkan ruangan itu butuh waktu yang lama. Kalau sekiranya saya kembali sekiranya 10 menit, kadang ke toilet terus melipir dulu ke ruangan lain, itu masih telepon-teleponan dan kayak tidak ada rasa pedulinya sama sekali gitu dengan saya gitu. Nah, sudah saya tegur tapi intinya teman itu tidak mau terima gitu. Nah, bagaimana ya Ustadz, istilahnya saya harus bagaimana gitu karena serba bingung sih Ustadz karena yang saya nasihatin pun bukan istilahnya akidahnya tidak sama gitu Ustadz. Masya Allah jamaah. Ya ini menjadi hal yang penting ya. Kepedulian kita kepada sesama. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang umat Islam ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa yang dilakukan? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya orang itu memang nggak suka tadi. Ana udah sebutkan kalau kita sudah memperbaiki orang ya, orang itu nggak suka karena dianggap kita mencampuri urusan mereka. Nah, cuma kalau bicara dia non-muslim, yang pertama dalam agama dia pun ana rasa hal itu nggak boleh gitu. Sama. Tapi bagaimana cara kita mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kesempatan. Jadi kesempatan kita jamaah yang mungkin bekerja di situ ada orang-orang yang masih melakukan kesyirikan, masih melakukan kekufuran ya. Jadi kalau dibandingkan dosa dia selingkuh umpamanya, dosa dia berzina dengan dosa dia syirik, maka nggak ada apa-apanya perzinahan itu. Karena dosa yang terbesar yang tidak akan diampuni itu syirik. Maka sebelum bicara tentang tadi masalah dia mungkin selingkuh, bagaimana engkau mengajak dia kepada Allah SWT? Dengan cara apa? Mungkin kau bisa bagi buku sama dia. Kasihkan ini ada buku nih tentang Islam. Mungkin kau mau baca ya. Seperti itu. Jadi lebih kepada mengajak dia kepada Islam dulu. Tapi bukan berarti kemungkaran yang terjadi dibiarkan. Enggak. Tetap itu sebuah kemungkaran. Tapi ada kemungkaran yang lebih dahsyat yang dilakukan sama mereka. Ini mungkin banyak dilupakan sama kita jemaah. Kita bicara, kita hidup toleransi kan. Nah, di antara bentuk toleransi kita bagaimana kita menyelamatkan orang-orang itu dari bencana. Kalau ada banjir yang akan datang dan kita tahu orang ini berpotensi tenggelam, maka kita akan ingatkan orang itu.
Atau kita akan pegang tangannya, kita tarik menyelamatkan dia dari banjir. Bagaimana dengan api neraka? Apakah kita akan membiarkan dia dengan dalih toleransi? Maka mungkin kita perlu lakukan, dan sekali lagi tugas kita hanya menyampaikan. Kalau tadi ibu yang bertanya kemudian merasa dia nggak suka, ya udah, tugas kita hanya menyampaikan. Kita mengingkari kemungkaran, yang pertama dengan tangan kita, nggak mampu dengan lisan kita, nggak mampu dengan hati kita. Dan insya Allah ibu sudah menjalankan yang apa diwajibkan bagi setiap muslimnya untuk ingkarul mungkar. Hanya saja mendakwain dia kepada tauhid itu yang lebih utama. Hadza wallahu a'lam bissawab.